itu berniat la'allahu yusadifu akhan fillahi fayastafidu akhahu liyanfa'ahu ayyama hayatihi, yaitu berniat mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan saudara, teman fillahi, saudara atau teman di jalan Allah, teman di jalan Allah karena Allah. Fayastafidu akhahu, maka teman kita tadi yang karena Allah di jalan Allah, maka dia liyanfa'ahu ayyama hayatihi, dia akan memberikan manfaat selama ia hidup di dalam dunia. Jadi teman kita, sahabat kita yang karena Allah itu, kalau kita bertemu dimanapun, terutama di masjid, maka kita akan memperdapati niat kita duduk di masjid, beribadah di masjid itu adalah memperdapati teman yang karena Allah. Supaya apa? Teman yang karena Allah di jalan Allah itu dia akan memberikan manfaat di dalam hidup kita, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Jadi karena Allah kita berteman, maka teman kita itu akan memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Wa yashfa'u lahu inallahi ba'da wafatihi, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkawan, berteman dengan sahabat, dengan teman kita karena Allah tadi, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu, maka kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir, dapatkan syafaat kita setelah kita waktu mati. Jadi berteman dengan orang baik, bertemu dengan orang-orang baik. Nah, mudah-mudahan dengan orang-orang yang baik tersebut nanti kita akan mendapatkan manfaatnya di dunia. Lebih-lebih lagi yang lebih kita harapkan adalah manfaat di akhirat. Dia nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Mana kawan kita nang waktu hidup kita sama-sama di majelis, sama-sama di masjid, waktu di dunia dicari, jangan-jangannya mampir ke neraka. Maka berkat sahabat kawan kita nang soleh tadi, dia akan memberikan syafaat, pertolongan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekadar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan syafaat kepada kawan-kawannya waktu hidup di dunia. Jadi untung kita mempunyai kawan orang-orang yang soleh, sehingga kita mendapatkan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. An-niyatu tasi'ah yanwi intizara nuzulir rahmah min 'indillah. Niat yang kesembilan, dia berniat menunggu-nunggu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang sangat banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat itu adalah di masjid. Jadi tempat ini adalah tempat yang paling mulia yang ada di permukaan bumi. Disitulah dicurahkan, dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayahsulu fi jumlati man yaghshahum zalika, maka kita, karena kita duduk di tempat yang termulia yaitu masjid daripada masjid Allah, niat kita supaya diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di tempat turunnya rahmat tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yazkurunallaha illa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidak duduk, ujar Nabi, satu golongan, satu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, illa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan Allah meliputi mereka dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi, dikerumuni oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan, Allah sebut-sebutkan mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni di antara para malaikat. Jadi Allah bangga-banggakan di antara para malaikat penduduk yang ada di langit tuh, umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambaku yang mereka berzikir di tempat yang mulia, yakni masjid-masjidku. Maka saksikan olehmu wahai para malaikatku, ujar Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan mendapatkan rahmatku dan kasih sayangku. Wa nadahu munadin an qumu maghfuran lakum, lalu berserulah orang yang berseru, qumu maghfuran lakum, kalian akan bangkit daripada tempat kalian meninggalkan masjid ini, melainkan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian. Qad baddaltu sayyiatikum hasanat, dan sungguh ujar Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diampuni melainkan juga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al masajidu maimunatun maimunun ahluha, masjid-masjid Allah itu maimunatun maimunun ahluha, mahfuzatun ahluha. Nah, masjid itu adalah tempat-tempat yang teraman daripada tempat yang paling aman di muka bumi. Dan orang yang memasuki masjid, penghuni masjid, memakmurkan masjid adalah orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang dia benci. Mahfuzun ahluha, tempat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berada di tempat itu dia akan terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Muzayyanatun, dan tempat itu adalah tempat yang terindah, tempat perhiasan yang terindah. Muzayyanu ahluha, siapa-siapa yang ada di tempat perhiasan yang terindah itu, maka orang itu juga orang yang terindah, orang yang berhias. Hum fi salatihim, mereka itu di dalam salat mereka. Wallahu fi hawaijihim, artinya selama mereka di dalam salat, selama mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, wallahu fi hawaijihim, dan Allah akan menunaikan segala hajat-hajat mereka. Hum fi masajidihim, mereka itu di dalam masjid-masjid mereka. Wallahu min waraihim, dan Allah ada di belakang mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan menolong mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum tusalli alaihi al-malaikah ma dama fi musallahu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang daripada kalian tusalli alaihi al-malaikah, senantiasa dipinta akan ampunan oleh para malaikat, madama fi musallahu, selama ia berada di masjidnya Allah, selama dia di tempat salatnya, allati shalla fiha, yang ia salat di tempat tersebut. Wa tanzilu alaihi rahmah, dan dimintakan oleh malaikat diturunkan kepada mereka itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulul malaikah, dan malaikat berkata, Allahumma arhamhu, ujar malaikat, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Ma lam yuhdits fiha, selama ia tidak berhadas di dalamnya, artinya selama ia di dalam masjid itu kada batal wudu, selama itu pula ia terus menerus didoakan oleh malaikat. Apabila berhadas, nah kada tempat telah doa malaikat, artinya selama ia tidak berhadas. Fa iza ahdatsa, maka apabila ia berhadas, lam tuqbal salatuhu, maka tidak akan terima salatnya. Orang berhadas tentu tidak akan diterima salatnya, hatta yatawaddaa, sehingga dia bersuci kembali, sehingga dia berwudu. An-niyatul 'ashirah, niat yang ke-10, yanwi la'allahu yatrukaz dzunub hayaan minal ikhwani khasyatan min maqtihim. Niat yang ke-10, kita berdiam diri, beribadah, duduk di masjid, berniat untuk meninggalkan dosa. Untuk meninggalkan dosa, memelihara daripada dosa, hayaan minal ikhwan, karena kita malu kepada teman-teman kita, kepada sahabat dan apa ngarannya itu, orang-orang di sekitar kita yang melihat, nah saudara-saudara kita. Jadi kita meninggalkan dosa, maksiat di tempat yang mulia ini karena takutan
khasyatan mimmaqatihim, karena takut daripada kemarahan dan kemurkaan mereka. Samalah, jadi supan lawan kawan, takutan kalau pina disariki oleh kawan. Jadi kawan nang karena Allah tadi, kawan nang di jalan Allah. Mereka itu kata-katuju kita menggawi dosa. Nah, sarik kalau kita katuju menggawi dosa atau kita bermaksiat kepada Allah, kawan nang karena Allah tadi dia marah. Tetapi kalau kawan nang kada karena Allah, nang kada fillah tadi, maka inya kada peduli kita. Kada marah kalau kita menggawi dosa. Tertawa-tertawa aja. Nah, tapi kalau kawan nang bujur-bujur karena Allah, dia sarik kata ketujuh. Nah, oleh karena itu niat kita nang ke-10 berdiam diri di masjid, duduk beribadah supaya meninggalkan dosa karena takutan lawan kawan. Boleh jelas takutan lawan kawan, boleh. Malu lawan kawan, boleh. Kenapa? Malu itu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman. Karena malu lawan orang itu bagian daripada iman. Jadi yang pertama memang malu karena Allah, takut karena Allah. Yang kedua malu karena berbuat dosa tadi karena dilihat dan diketahui oleh manusia. Dan itu pun juga bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi lagi sebutin, ujar Nabi, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila engkau sudah tidak punya malu lagi, maka gawi aja apa yang kamu kehendaki. Artinya kalau orang sudah kada ada malu lagi, maka keimanannya pun sudah bisa dikatakan kada ada lagi. Jadi kalau sudah putus urat malunya, maka orang itu kada ada lagi keimanan di dalam hatinya. Malu lawan manusia, malu lawan makhluk, ini bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk menjaga keimanan juga malu kepada orang, supan kepada manusia, apalagi supan kepada kawan kita nang karena Allah tadi. Itu bagian daripada malu kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam istahyi min Allah. Telah datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, istahyi min Allah. Takutlah kalian, malulah kalian kepada Allah. Malulah kalian kepada Allah kama tastahyi rajulus salih min qaumik, sebagaimana kalian malu daripada seorang laki-laki yang saleh daripada kaum engkau. Jadi kita malu kepada orang, malu kepada orang nang soleh, kawan kita nang baik tadi, itu bagian daripada malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, jalisu man tudzakkirukumullahu ru'yatahu. Ujar Nabi Isa, hendaklah kalian duduk-duduk dengan orang yang mengingatkan kalian kepada Allah. Ru'yatuhu, melihatnya aja sudah kita ingat kepada Allah. Itu nang kita perlu duduk-duduk, nang kita lihati wajah-wajah mereka. Kada perlu kita berzikir bebacaan, tapi melihat wajah-wajah mereka orang-orang yang saleh itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Jadi hendaklah kita duduk-duduk bersama mereka. Jadi kalau kita duduk-duduk bersama mereka, memandang mereka, duduk bersama mereka, itu sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kawan-kawan orang-orang yang saleh. Kalau orang nang kada saleh, memandang mereka, duduk-duduk kepada mereka, maka akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya lah, beda antara duduk-duduk dan memandang orang saleh lawan duduk-duduk dan memandang orang nang kada saleh. Itu beda, luar biasa bedanya. Nah, bertolak belakang. Wa yazidu min amalikum mantiquhu, dan hendaklah kalian duduk-duduk berserta orang saleh, yang kalian kalau duduk-duduk lawan orang saleh itu menambahi amal kalian. Mantiquhu, pembicaraannya, kisahnya, penderannya, itu menambahi ilmu dan amal kita. Kalau kita duduk-duduk dengan orang saleh, kisah-kisah sidin, apa yang dibicarakan sidin itu jadi ilmu berataan. Kada kayak kita duduk-duduk dengan orang nang kada saleh, banyak nang sia-sia. Jadi kada menambah ilmu dan kada menambah
amal. Kalau dudukan orang nang soleh menambah ilmu, menambah amal. Wa yuraghibukum fil akhirah, dan duduk beserta mereka orang yang soleh itu menggemarkan kita kepada urusan akhirat. Nah, amaluhu oleh amalnya. Jadi amalnya, perbuatan mereka orang-orang yang soleh itu nang kita duduk dengan mereka itu menambahi lawan kita himung apa ngarannya itu menggawi urusan akhirat. Wa qala Hatim al-Asam radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Hatim al-Asam, alaika bimujalasati man idza ra'aitahu waqa'a batinuka haibatuhu. Lazimi olehmu bimujalasati man idza ra'aitahu, duduk atau sekedudukan dengan orang yang apabila engkau memandang orang itu waqa'a ala batinika haibatuhu, maka akan membawa pengaruh lawan batin kita haibatuhu, wibawanya. Jadi kalau kita dudukan dengan orang yang saleh, wibawa mereka itu membawa pengaruh nang positif lawan batin kita. Sebaliknya bila kita duduk lawan orang fasik, nah pengaruhnya merusakkan batin kita. Wa ansakal ahla wal walad ru'yatuhu, kalau kita duduk dengan orang soleh kada ingat dia apa-apa lagi, artinya ingat akhirat, ingat Allah aja lagi, bahkan kada ingat lagi di keluarga, kada ingat lagi anak bini, ingat lawan akhirat. Itulah kehebatan kita duduk lawan orang soleh, memandang muka wajahnya orang-orang soleh. Wala ta'si maulaka, dan apabila engkau duduk dengan orang soleh, engkau tidak akan bermaksiat kepada Tuhan engkau. Ma dumta qariban minhu, selama engkau berada dekat di sisi mereka. Nah, bila kita dekat duduk dengan orang soleh, kita tidak akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatan mereka itu, karena pengaruh wibawa mereka itu, sehingga kita malu kepada mereka itu, hakikatnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du ahli al-ma'rifah, berkata sebagian orang ahli ma'rifat, inni la astahyi minar rajulis salih kama astahyi min Allah, sesungguhnya aku malu kepada seorang nang soleh sebagaimana aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala walamma dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala masuk Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakhizahu. Ada riwayat hadis bahwasanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghatta an-nabiy fakhizahu wa kanat makshufatan 'indahu Abu Bakrin wa Umar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta duduk dengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Datang Sayyidina Utsman, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu tersingkap sedikit paha sidin, buru-buru Nabi menutupinya. Kenapa? Karena malu dengan Sayyidina Utsman. Nah, pada Sayyidina Utsman siapa? Menantu sidin lah. Nah, Abu Bakar mintuha. Lalu faqila lahu fi zalika, ditakuni kenapa pian jan? Maka begitu malu, begitu supannya pian lawan Utsman. Faqala, lalu ujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala astahyi mimman tastahyi minhul malaikah. Apakah aku kada malu lawan orang nang malaikat aja malu kepadanya? Nah, ini kehebatan Sayyidina Utsman. Malaikat aja supan lawan Sayyidina Utsman, apalagi aku je Nabi. Nah, dan Nabi itulah mengajarkan kepada kita malu kepada orang nang baik, orang nang soleh. Nah,
An-niyatul hadiya asyara, niat nang ke-11. Yanwil mukhlisu min adzabillah ay yanzila fayaqulu muqsiran fi amalihi zahilan fi imarati waqtihi dunyawi fadilan fi halatin. Niat nang ke-11 kita duduk di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada azab Allah nang pacang turun. Karena azab Allah, bala daripada Allah itu turun mulai dari atas. Nah, ada nang mulai atas, ada nang mulai samping, kanan, kiri, muka, belakang, mulai bawah. Daripada dalam bumi ini ada bala musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, segala macam. Nah, kalau nang dari atas tadi model nang kayak hujan nang sing labatan, angin, topan, apalagi patir dan lain sebagainya yang menyambar. Nah, itu dari langit. Nah, jadi min adzabillahi ainanzila, supaya kita selamat daripada diturunkan azab Allah, kita berada di tempat yang teraman. Adalah pernah terdengar ya, kalau orang nang parahatan di tempat yang paling aman ini dapat azab daripada Allah kadada, karena kita berada di tempat yang teraman. Kita berniat mudah-mudahan selamat daripada azab Allah, selamat daripada bala dan musibah. Fayakunu muqsiran fi amalihi, maka dia berada di tempat yang teraman tadi supaya dapat selamat daripada, terhindar daripada azab Allah. Lalu dia muqsiran fi amalihi, pendek angan-angannya. Jadi karena dia berada di tempat yang teraman, takutan lawan azab Allah, pendek angan-angannya. Kada tapi panjang lagi angan-angan. Zahidan fi imarati waqtihi dunyawi fadilan fi halatin. Lalu dia menggunakan waktu hidup di dunianya dengan sebaik-baiknya untuk bekalnya di negeri akhirat. Wa qala Malik bin Dinar berkata, "Lau nuzila minas sama'i 'adzabun ufiya min dzalika ahlal masajid." Ujar Malik bin Dinar, seandainya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit itu azab, ufiya min dzalika, diselamatkanlah azab yang diturunkan Allah taala dari langit itu ahlal masajid, orang-orang yang berada di dalam masjid-masjidnya Allah. Waqila, dan dikatakan lagi, orang soleh mengatakan, as-sawa'iqu la tusibu zakirallah, petir tidak akan menyambar kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman, selamat daripada petir, itu diantaranya. Apalagi di masjid, nah kadang-kadang lah ada kalau orang dicambar petir dalam masjid, adalah namun di luar masjid banyak, lagi di perumahan, tempat lain sebagainya. Nah, an-niyatu tsaniyah asyara, niat yang ke-12, yang terakhir lah, niat yang ke-12, niat yang terakhir di itu niat yang terakhir di dalam kitab sini. Yanwi mulaqatal ikhwan fillah, dia berniat untuk menjumpai teman-temannya di jalan Allah. Faziyaratuhu lillah, maka bertemunya di masjid tadi dengan teman-temannya yang karena Allah tadi, wan nazaru ilaih, dan memandang kepadanya, kepada kawan-kawannya yang karena Allah tadi, fi baitillah, di rumahnya Allah. Jadi disinilah pertemuan kita, memandang saudara-saudara kita, teman-teman kita karena Allah. Jadi pandangan kita kepada kawan-kawan, teman-teman kita yang karena Allah itu pandangan yang didapatkan pahala, karena pandangan tersebut mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayahsulu lahu thawabullah, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bertemuan dengan kawan kita di jalan Allah, sama-sama beribadat di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala. Tatamu sudah berpahala, memandangnya sudah berpahala. Nah, jadi bertemuan kawan yang karena Allah di masjid berpahala, memandangnya berpahala, bahkan bercakap-cakapnya pun juga mendatangkan pahala. Nah, luar biasalah, inilah niat-niat yang baik.
nang kalau kita niatakan luar biasa akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Abi Razin al-Uqaili, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi Abi Razin al-Uqaili, asy'arta anna ar-rajula idza kharaja min baitihi za'iran akha fillahi syayyahu 70 alf malak. Apakah engkau menyadari, wahai Abi Razin al-Uqaili, ujar Nabi, anna ar-rajula, bahwasanya seseorang, idza kharaja min baitihi, apabila ia keluar daripada rumahnya, zairan akhahu fillah, karena ingin bertemu dengan saudara-saudaranya, kawan-kawannya karena Allah, fillahi, di jalan Allah, syayyahu 70 alf malak, maka malaikat akan mengiringinya, akan maaraknya 70 alf malak. Ada gampangan banyak mana malaikat yang mengiringi nama araknya 70.000. Nah, jadi niat kita tadi, kalau kita hendak bertamuan lawan kawan karena Allah tadi, diarak, digiringi oleh malaikat 70.000. Dan malaikat itu kadang hanya mengiringi aja, mendoakan pulang. Wa yaqulun, mendoakan mereka itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, ujar para malaikat tadi yang mengiringi, kada sing dikitan 70.000. Rabbana innahu wasala fika fasilhu, wahai Tuhan kami, ujar malaikat, sesungguhnya orang ini wasala fika, inya menyambung silaturahim karena engkau. Karena dia akan menemui saudaranya karena Allah. Fasilhu, maka sambungkan olehmu ikatan silaturahimnya. Fa in istata'ta an tasta'mila jasadaka fi dzalika faf'al, maka jika engkau kuasa bahwasanya engkau mengamalkan yang demikian itu, maka hendaklah engkau amalkan, engkau gawi, ujar Nabi SAW. Jadi amalan yang luar biasa, niat kita bertemuan lawan kakawanan yang karena Allah itu, malaikat mendoakan, malaikat mengiringi kita. Nah, sampai banyaknya tadi 70.000 malaikat. Fahadha amar Rasulullah SAW bi ziyaratil akhi fillah. Ini adalah perintah daripada Nabi SAW dengan menziarahi saudara kita, menemui teman-teman kita nang karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, huqqat mahabbati limutazawirina fiyya, orang yang berhak mendapatkan cintaku, ujar Allah. Jadi orang yang dapat cintanya dari Allah, siapa-siapa mereka? Ujar Allah, al-mutazawirina fiyya, yaitu orang-orang yang saling berziarah, berelang-elangan kepada saudaranya karena Allah. Jadi orang yang mengilangi saudaranya, bertemu dengan sahabatnya karena Allah, itulah orang yang berhak mendapatkan cintanya Allah. Itu yang pertama. Wal mutahabbina fiyya, yang kedua orang yang saling berkasih sayang di antara saudara-saudaranya, sahabatnya karena Allah. Kasih sayang karena Allah, bukan karena yang lainnya, tetapi karena Allah semata-mata. Itu orang itu mendapatkan haknya dicintai oleh Allah. Wal mutabazilina fiyya, kemudian orang yang ketiga, mutabazilina fiyya, orang yang saling berkorban di jalan aku. Jadi saling memberikan, saling berkorban karena Allah. Wa haka fil athari amshi mailan wa salli khalfa imamin taqiyyin. Jadi orang yang pertama tadilah yang mendapatkan cintanya Allah, orang yang
saling berkunjung karena Allah, saling menziarahi karena Allah. Kemudian yang kedua, saling mencintai karena Allah. Kemudian yang ketiga, wal mutabazilina fiyya, orang nang saling membantu, berkorban, saling membantu karena Allah. Saling membantu karena Allah. Jadi ada yang membantu dengan nasihatnya, ada yang membantu dengan hartanya, ada yang membantu dengan sarannya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, teman-teman kita yang karena Allah itu, mereka membantunya karena Allah. Wa haka fil athari amsha mailan, dan diceritakan dalam sebuah asar, amshi mailan. Asar itu artinya perkataan sahabat atau perkataan tabi'in yang disandarkan kepada sahabat. Amshi mailan musalli khalfa imamin taqiyyin, berjalanlah kalian 1 mil dan sembahyanglah di belakang imam nang taqiyyin, imam nang takwa, hatinya takut kepada Allah. Wamshi mailain wa'ud maridan, dan berjalanlah 2 mil, artinya walaupun semil atau 2 mil. Wa'ud maridan, dan ilangi orang nang garing. Wamshi salasata amyalin, dan berjalanlah 3 mil. Wa syai'a janazatin, dan ta'ziyahlah atau iringi jenazah. Jadi iringi jenazah, wa syai'a janazati rajulin salihin, iringi jenazah orang saleh sampai ke pemakaman, sampai ke peristirahatan yang terakhir. Wamshi 4 amyalin, dan berjalanlah kalian 4 mil li huduri majlis ilmin yazkurullah ta'ala, untuk menghadiri majlis ilmu yang mengingatkan kalian kepada Allah. Wamshi 5 amyalin, berjalanlah 5 mil pulang. Waslih baina isnain munqati'atain, berjalanlah 5 mil untuk mendamaikan di antara saudaramu yang sedang bertikai. Wamshi 6 amyalin wazul akhan fillah, dan berjalanlah 6 amyal, 6 mil, wazul akhan fillah, dan elangi atau ziarahi saudaramu sesama mukmin, sesama muslim karena Allah. فهذه النيات كلها تجمع للعبد عملا واحد إذا كان عالما عارفا يعطى بكل نية أجرا عظيما وثوابا جسيما. فشتان بين من يحصل له في عمل واحد أجرة كثيرة لما يحصل في ذلك من النيات الحسنة، وعامل لا يحصل له أجر واحد في عمل كثيرة لسهو عن إصلاح النية. لقد خاب سعي هذا أو بطأ عمله إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته ولا قوة إلا بالله. Nah, inilah beberapa niat yang dapat dilakukan seorang mukmin di dalam amaliyah ibadahnya. Nah, kalau dia mengerti, alim, mengetahui, mengerti bahwa setiap niat itu dia akan diberikan pahalanya tersendiri. Jadi setiap satu niat yang baik diberikan pahala tersendiri. Nah, oleh karena itu bagi orang yang mengerti, satu amal ibadah yang dilakukan itu akan berdampak pahala yang sangat besar bagi dirinya. Nah, sebaliknya ada pula seseorang yang melakukan banyak amal ibadah namun sedikit pahala yang didapatkannya karena lupa akan satu niat. Lupa akan satu niat, satu hal, yaitu niat yang baik tadi. Seseorang nang demikian itu, orang nang kada ingat dengan niat tadi, niat nang baik tadi, termasuk orang-orang nang rugi di dalam amalnya. Wa abta amalu, dan amalnya terkebelakang. Amalnya terkebelakang, lambat atau sedikit, padahal amalnya banyak tetapi balasannya sedikit, kecuali ia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa ayatadarakahu Allah bi rahmatihi, melainkan orang yang dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan
membuati niat-niat yang baik dalam setiap amal ibadah kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya adalah niat mengunjungi teman. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini ada manfaatnya, mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita dipelihara, akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mara bahaya, bala, musibah dan bencana. Kemudian mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.